12 ingin mempresentasikan materi fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pengembangan produk, penetapan harga, saluran distribusi, dan promosi. Ini foto apa nih? Perkenalkan, nama pokok kami, saya Purwata Sosialnya. Saya Serlina Lilita. Berapa ya? Sestra. Saya Tanadia Putri. Itu terima kasih pada Ibu Dewi yang telah memberi waktu pada kami. Pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses secara inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri yang lain. Jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Dalam kali ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan dalam perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Selanjutnya, tahapan proses pengembangan produk. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kemunculan gagasan. Yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Yang keempat, analisis bisnis. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, pengujian produk dan pasar. Dan yang terakhir, komersialisasi. Selanjutnya, faktor pendukung pengembangan produk. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat dihitung harga. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pengembangan produk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produk tersaing. Selanjutnya, faktor penghambat pengembangan produk. Yang pertama, kekurangan gagasan. Mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja dan deterjen. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjualan laba yang lebih rendah untuk setiap produk. Yang terakhir, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Fungsi pemasaran yang berkaitan dengan penetapan harga. Harga adalah kompensasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Harga adalah strategi yang dibutuhkan menyangkut fleksibilitas harga. Hal-hal yang terkait dengan sebuah lini produk, syarat penjualan, dan diskon yang ditawarkan. Termasuk juga strategi harga untuk memasuki sebuah pasar, khususnya produk baru, yang harus didesain mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang yang diminta untuk suatu produk atau suatu jasa. Tujuan utama dari menetapkan harga produk adalah menghindari perang harga dengan kompetitor. Caranya memastikan harga produk stabil dan tetap. Harga yang stabil meminimalisir terjadinya penurunan harga
ketika permintaan produk sedang menurun sehingga menguntungkan, sekaligus konsumen yang membutuhkan produk. Tujuan penetapan harga yang terpenting dalam perusahaan besar yaitu: 1. Penetapan harga untuk mencapai suatu target return on investment atau pengembalian atas interval. 2. Penetapan harga untuk mengatasi atau persaingan harga. Yang ketiga, penetapan harga untuk mencapai suatu target pasar share atau pangsa pasar. Yang keempat, penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Adapun faktor-faktor mempengaruhi penetapan harga. 1. Beberapa aturan strategi penetapan harga di Amerika Serikat dan beberapa negara yang maju lainnya. Pemerintah turut serta menentukan kebijakan penetapan harga produk yang dijual, khususnya hal yang tidak diperkenalkan dalam menentukan strategi harga yang disebut praktik tidak jujur dalam perdagangan. Misalnya, pada dasarnya tidak diperkenalkan untuk menjual barang di bawah harga produksi, terutama bertujuan untuk mengusir pesaing dari pasar. Yang kedua ada penetapan harga bersama atau price fixing. Penetapan harga bersama merupakan persetujuan antara dua perusahaan atau lebih mengenal harga yang diminta untuk suatu produk. Misalnya, 2 orang eksekutif atau lebih dari perusahaan yang bersaing bersama menetapkan harga yang akan diminta untuk produk tertentu, atau untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan memberi penawaran terhadap sebuah kontrak. Yang ketiga ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga terjadi jika perusahaan menetapkan harga berbeda-beda untuk pembeli yang berbeda-beda pula. Perbedaan harga dapat diterapkan pada pembeli dan penyalur yang berbeda dengan alasan tertentu. Yang terakhir ada penetapan harga yang ganas atau predator pricing, dengan sangat rendah untuk mengusir pesaing. Apabila tercapai, harga akan dinaikkan kembali. Selanjutnya ada fungsi pemasaran yang berkaitan dengan saluran distribusi. Pengertian distribusi channel atau saluran distribusi adalah suatu pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Selain itu, distribusi channel adalah objek berbentuk barang, sehingga arti kata penyaluran ini adalah saluran pemasaran barang yang harus ditentukan oleh produsen pada setiap konsumennya. Saluran ini juga akan berkaitan dengan pihak retail, pengeceran, grosir, distributor, dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa saluran distribusi adalah suatu kumpulan perantara yang di dalamnya akan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu pihak produsen dalam mengirim barang kepada konsumen akhir. Fungsi saluran distribusi yang pertama itu ada informasi. Saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi penting terkait konsumen serta kompetitor perusahaan, sehingga informasi ini akan sangat berguna untuk merencanakan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. Yang kedua itu ada negosiasi. Saluran distribusi berguna untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan adanya perpindahan hak milik. Yang ketiga itu ada pembayaran. Untuk setiap pembeli yang ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat itu ada pemesanan. Distribusi channel untuk pemesanan berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui PO atau purchase order. Yang kelima itu ada physical possession. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang dari mulai proses produksi dari bahan baku hingga barang jadi, maka barang tersebut akan ke konsumen akhir dengan baik. Yang terakhir itu ada promosi. Promosi dalam hal ini berfungsi sebagai penyebaran ataupun pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang ditawarkan.
saluran distribusi langsung, yang mana jalur ini adalah jalur yang paling sederhana dan juga pendek. Tepat pembinaan kepada pihak pengecer. Contohnya dari saluran ini adalah perdagangan barang impor. Yang terakhir itu ada saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis saluran distribusi yang melalui jalur produsen dalam menggunakan agen sebagai pihak perantara penyaluran produk kepada pedagang besar. Faktor penentu saluran distribusi yaitu pertama ada pasar. Dalam proses menentukan pasar ataupun penyaluran barang produksi, distribusi channel bisa didorong oleh faktor penentu permintaan pasar. Yang kedua itu ada penentuan barang. Perusahaan harus bisa melihat dari kuantitas barang sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat ataupun tidak. Bila memang barang tersebut berat, maka pihak produsen harus memikirkan biaya ongkos kirim dalam distribusinya. Yang ketiga itu ada penentuan perusahaan. Sebagai suatu penelitian perusahaan tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menyalurkan, membeli, dan mengawasi barang sebagai penyediaan barang. Yang keempat ada menentukan perantara. Sebagai penentu perantara, pihak produsen akan memberikan layanan dalam memberi barangnya kepada konsumen. Yang terakhir ada tahapan saluran distribusi. Satu, produsen. Produsen adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor sehingga pemilik pun akan memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan produknya. Yang kedua itu ada distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian untuk produk secara langsung dari produsen dalam menjual produk kepada pihak grosir. Umumnya distributor tidak hanya memiliki satu produsen saja. Tujuannya agar barang tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga itu ada subdistributor. Pihak yang membeli produk dari distributor lama, umumnya pengeluaran pada produk seperti subdistributor ini sudah ditemukan oleh distributor utama. Yang keempat ada mereka yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali kepada pengecer ataupun pedagang besar. Yang kelima ada pedagang eceran. Pedagang eceran akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung kepada konsumen tingkat akhir, yang mana umumnya pedagang tersebut akan melakukan komunikasi secara langsung kepada konsumen dan konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Yang keenam ada konsumen. Konsumen adalah pembeli tingkat akhir yang memiliki barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ikan. Fungsi pemasaran yang berkaitan dengan promosi. Pengertian promosi. Promosi atau promotion adalah cara untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang biasanya dilakukan melalui iklan atau pemotongan harga. Promosi penjualan dapat dilakukan mulai dari platform media sosial, komunikasi digital, hingga media tradisional seperti koran, brosur, hingga promosi di toko retail. Penjual perlu melakukan teknik ini untuk meyakinkan calon konsumen supaya mau membeli produk atau jasanya. Teknik marketing ini dinilai mampu menumbuhkan minat dan ketertarikan orang-orang serta mendorong mereka agar mau menjadi loyal customer. Itulah mengapa promosi dapat dikatakan sebagai elemen paling dasar dalam marketing. Manfaat promosi. 1. Menambah value untuk konsumen. Saat memutuskan untuk melakukan promosi, kamu harus memikirkan apa penawaran terbaik yang akan kamu berikan pada konsumen. Penawaran terbaik yang kamu iklankan pastinya memiliki nilai tambahan bagi konsumen agar mereka tak mau melewatkan penawaran tersebut. 2. Meningkatkan market share. Apabila berhasil menyusun strategi marketing dan iklan yang optimal, kamu berkesempatan untuk meningkatkan market share bisnismu. 3. Meningkatkan angka penjualan. Sales growth adalah angka penjualan yang dihitung selama periode tertentu. Jika kamu tidak berusaha memelihara angka tersebut, kompetitor dapat berpotensi menyalip pencapaianmu. 4. Memperbaiki reputasi. Reputasi positif dapat dibangun salah satunya melalui promosi iklan. Kamu bisa menarik perhatian calon pelanggan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang brand. Semakin sering konsumen melihat iklan produkmu, mereka semakin menangkap sinyal bahwa ada perkembangan bisnis yang terjadi di sana. 5. Membuat inovasi baru.
Percaya atau tidak, kegiatan promotion ternyata dapat mendorong tim kamu supaya lebih kreatif dan inovatif, terutama saat budget yang disediakan tidak terlalu banyak. Fungsi promosi. 1. Informing atau menginformasikan. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Bagi perusahaan yang telah melebarkan bisnisnya ke berbagai sektor dan wilayah, promosi sangatlah diperlukan. Produk sebagus apapun tidak akan ada yang membeli jika tidak ada orang yang mengetahuinya. Jadi perusahaan harus mengkomunikasikan produk mereka kepada semua pihak melalui retail hingga konsumen akhir. 2. Persuading atau mempersuasi. Fungsi promosi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai alat persuasi untuk memotivasi masyarakat agar mau membeli produk. 3. Reminding atau mengingatkan. Di tengah kompetisi yang semakin tinggi, perusahaan perlu selalu mengingatkan konsumennya bahwa produk mereka masih ada di market dan tidak tergerus oleh perkembangan tren. Yang keempat, ada reassuring atau meyakinkan. Setelah memberi produk, konsumen terkadang merasa ragu apakah mereka telah mengambil keputusan yang tepat. Dalam hal ini, promosi berfungsi untuk meyakinkan mereka akan kualitas produk yang telah mereka beli. Tujuan promosi. 1. Mengenalkan produk baru. Produk baru yang kamu keluarkan mungkin sudah pernah ada yang memproduksi sebelumnya. Lalu apa yang membuat orang-orang harus membeli produk baru dibandingkan produk serupa yang sudah ada di pasaran? Kegiatan promosi inilah yang bertujuan untuk mengenalkan keunggulan produk terhadap calon pembeli. 2. Mengembangkan brand image. Brand image dapat tercipta ketika orang-orang menegosiasikan brand kamu, mengasosiasikan brand kamu dengan produk atau citra tertentu. Misalnya, jika bicara tentang air mineral kemasan, masyarakat mungkin akan langsung mengingat merek Aqua. Salah satu promotion objektif adalah untuk menciptakan atau mengembalikan image yang melekat pada produk supaya mudah dikenali di pasaran. Yang ketiga, memberi informasi kepada konsumen. Apabila melakukan beberapa perubahan pada produk atau kebijakan brand, kamu perlu menginformasikannya pada konsumen. 4. Menunjukkan keunggulan dibandingkan kompetitor. Semua brand pasti menerapkan strategi marketing untuk merebut hati pelanggan. Salah satu kesempatan yang kamu miliki untuk menekankan kelebihanmu dibandingkan kompetitor ialah melalui strategi promosional marketing ini. 5. Mengubah potensial buyer menjadi konsumen. Ada beberapa teknik promosional marketing yang bisa kamu coba lakukan seperti personal selling dan beragam jenis advertising. Strategi promosi. 1. Pahami kebutuhan target audiens. Semakin spesifik dan to the point strategi promosimu, maka pesan yang kamu sampaikan akan lebih tepat sasaran. 2. Tentukan objektif promosi. Terkadang kamu bukannya gagal melakukan promosi, melainkan targetmu yang kurang spesifik dan ekspektasi yang terlalu tinggi. 3. Tentukan channel marketing. Pilih channel yang paling efektif untuk mencapai objektif kamu. 4. Kembangkan promotion mix yang optimal. Promotion mix adalah sebuah model untuk merencanakan sebuah promosi yang terdiri dari 5P, yaitu people,
price, place, produk, dan promotion. 5. Buatlah promotional message. Salah satu hal yang menentukan kesuksesan strategimu adalah membuat pesan yang cocok dan mudah dimengerti oleh target audiensmu. 6. Tentukan budget. Kamu perlu menentukan budget yang sesuai dengan ekspektasi, sumber daya, dan objektif yang ingin kamu capai. 7. Monitor hasilnya secara rutin. Langkah terakhir, jangan lupa untuk memonitor perkembangan promosimu menggunakan marketing tool dan analisis data yang tersedia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik.